بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الكريم نبينا محمد وعلى آله ومن استنى بسنته يوم الدين. Sobat Bintang, di momen Ramadan yang mulia ini, layak kiranya kita melakukan perbaikan diri yang menyeluruh. Di antara target yang perlu kita capai di Ramadan kali ini adalah kita berharap mendapatkan karunia istiqamah dari Allah Ta'ala. Salah seorang ulama yang meninggal pada tahun 1393 Masehi yang bernama Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menerangkan makna istiqamah. Istiqamah adalah menempuh jalan, yakni agama yang lurus, yakni benar, dengan tidak berpaling ke kiri maupun ke kanan. Istiqamah ini mencakup pelaksanaan semua bentuk ketaatan kepada Allah, lahir dan batin, dan meninggalkan semua bentuk larangannya. Sifat istiqamah akan menjadikan seorang muslim meraih kebahagiaan, baik ketika di dunia maupun di akhirat. Dengannya pula, seorang hamba akan meraih kemenangan dalam bergulat dengan fitnah yang banyak sekali. Bahkan, istiqamah berefek kesudahan yang baik dari segala urusannya. Di antara ayat yang menyebutkan keutamaan istiqamah adalah firman Allah Ta'ala, Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqamah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepadamu. Quran Surat Fussilat ayat 30. Seorang ulama dari kalangan tabi'in yang bernama Mujahid yang meninggal pada tahun 722 Masehi, Ikrimah yang meninggal pada tahun 723 Masehi, dan Zaid bin Aslam yang meninggal pada tahun 753 Masehi menafsirkan ayat tersebut. Janganlah takut pada akhirat yang akan kalian hadapi, dan janganlah bersedih dengan dunia yang kalian tinggalkan, yaitu anak, keluarga, harta dan tanggungan utang, karena para malaikat nanti yang akan mengurusnya. Begitu pula mereka diberi kabar gembira berupa surga yang dijanjikan. Dia akan mendapatkan berbagai macam kebaikan dan terlepas dari berbagai macam kejelekan. Yang serupa dengan ayat di atas adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tidak pula berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13-14. Berikut ini kiat untuk tetap istiqamah di jalan Allah Ta'ala. Sobat Bintang, berikut ini kiat yang pertama, yakni berdoa meminta istiqamah selalu. Istiqamah itu ada di tangan Allah. Siapa yang menginginkannya, maka mintalah kepadanya, dan bersungguh-sungguhlah di dalam memintanya. Dan telah disebutkan di dalam Sahih Muslim dari hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya dia pernah ditanya, dengan suatu bacaan apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memulai sholat malamnya? Maka Aisyah menjawab, jika beliau bangun pada malam hari, maka beliau memulai bacaan sholat malamnya dengan membaca Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaib wa syahada anta tahkum baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fi minal haqqi bi'idni innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Ya Allah, Tuhan Jibril, Mikail, dan Israfil, pencipta langit dan bumi. Wahai Tuhan yang mengetahui perkara yang gaib dan yang perkara nampak, Engkau yang menghukumi di antara hamba-hambamu atas apa yang mereka perselisihkan. Tunjukkanlah aku kepada kebenaran apa yang menjadi perselisihan dengan seizinmu. Sesungguhnya Engkau Maha yang memberi petunjuk kepada siapa yang Kau kehendaki, kepada jalan yang lurus. Sobat Bintang, kiat yang kedua adalah mengkaji Al-Quran dengan menghayati dan merenungkannya.
Allah menceritakan bahwa Al-Quran dapat meneguhkan hati orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran adalah petunjuk kepada jalan yang lurus. Allah Ta'ala berfirman, Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bilhaq liyuthabbital ladhina amanu wa hudaw wa bushra lil muslimin. Katakanlah, Ruhul Qudus, yakni Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Rabbmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Quran Surat An-Nahl ayat 102. Oleh karena itu, Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur untuk meneguhkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana terdapat dalam ayat وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, yakni teratur dan benar. Quran Surat Al-Furqan ayat 32. Al-Quran adalah jalan utama agar seseorang bisa terus kokoh dalam agamanya. Alasannya, karena Al-Quran adalah petunjuk dan obat bagi hati yang sedang ragu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa. Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Fussilat ayat 44. Sebab bintang, kiat yang ketiga, yaitu berusaha menjaga keikhlasan dalam ibadah. Salah seorang ulama yang meninggal pada tahun 1328 Masehi, yang bernama Ibnu Taimiyah rahimahullah, pernah berkata, وَمَا لَا يَكُونُ لَهُ لَا يَنْفَعُ وَلَا يَدُومُ. Segala sesuatu yang tidak didasari ikhlas karena Allah, pasti tidak bermanfaat dan tidak akan kekal. Ini disebutkan dalam kitab Dar Ta'arud Al-Aql wan Naql, juz 2 halaman 188. Sobat bintang, untuk kiat yang keempat, yaitu berusaha untuk terus menjaga konsistensi, melakukan amalan tertentu meski itu di awal kuantitasnya kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Aisyah pun ketika melakukan suatu amalan selalu berkeinginan keras untuk merutinkannya. Sobat bintang, untuk kiat yang kelima, yaitu kita rajin koreksi diri atau yang kita sebut dengan muhasabah. Kalau kita rajin mengkoreksi diri kita akan selalu berusaha untuk baik. Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya rajin bermuhasabah, yakni melakukan introspeksi diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Sahabat bintang, untuk kiat yang keenam, yaitu kita memilih teman yang soleh. Teman bergaul amatlah penting. Itulah yang memudahkan kita untuk istiqamah. Allah Ta'ala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah." Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap wajahnya. Surat Al-Kahfi ayat 28. Sobat bintang, semoga Allah Ta'ala memberikan kita karunia istiqamah hingga malaikat maut menjemput kita, sehingga kita memperoleh karunia kebahagiaan dari Allah Ta'ala, baik itu di dunia, di alam kubur, dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.